Kerja cerdas berintegritas menuju lepas landas untuk Bea Cukai makin baik menjadi kalimat motivasi untuk terus berkontribusi dari institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ingat zaman dahulu, korupsi menjadi demokrasi di Bea Cukai. Tibalah zaman revolusi yang akhirnya melahirkan berbagai inovasi untuk terus berkontribusi. Kurang rasanya kalau kalimat motivasi tadi tidak dilengkapi dengan konfirmasi dari pengguna jasa di Bea Cukai. Dan pada kesempatan kali ini, di Bicara Podcast, Bincang seru dan asik, punyanya Bekasi. Bersama dengan saya Yosep dan rekan saya Tata, mari kita tunjukkan bahwa benar Bea Cukai makin baik. Tentunya di episode kedua Bicara Podcast kali ini kita menghadirkan dua narasumber yang sangat luar biasa nih Sobat BC Bekasi. Langsung saja telah hadir bersama dengan kita dua tamu spesial, yaitu ada Bapak Bayu, Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat Wilayah Bekasi Cikarang, dan Pak Marsudi, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat Wilayah Bekasi Cikarang. Langsung saja kita sapa Pak Bayu dan juga Pak Marsudi. Nah, perlu kita sampaikan juga ke teman-teman Sobat BC Bekasi bahwa Pak Bayu dan Pak Marsudi ini adalah Ketua dan Sekretaris dari Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat Wilayah Bekasi Cikarang. Becik. Ya. Ya. Becik. Oke, Singkatannya Becik ya. Langsung aja kita sapa ya kalau gitu ya, Mbak Tata ya. Apa kabar nih Pak Bayu dan juga Pak Marsudi nih? Halo Sobat BC Bekasi, selamat siang ya. Selamat siang juga Sobat BC Bekasi. Selamat siang. Perkenalkan saya dengan Bayu Fahmi Yudhistira, saya dari PT PS Teknologi Indonesia yang bergerak di bidang elektronik, plastik injection dan otomotif part. Saat ini juga kebetulan saya untuk periode 2019-2025 dipercaya sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat Wilayah Bekasi Cikarang. Saya bekerja ya Iya. di bidang ekspor impor ini kurang lebih 21 tahun. 21 tahun. Iya. Cukup senior ya. Iya. Yosep umurnya berapa, Sep? Saya masih 22 tahun. Oh, Cuma berarti- beda 1 tahun. Beda kalau 1 gitu. tahun. Saya masih digendong, Pak Marsudi, Pak Bayu udah kerja. Iya, Pak Bayu sudah mencari nafkah ya untuk Iya. keluarganya. Kalau itu tadi perkenalan dari Pak Bayu nih ya. Kalau dari Pak Marsudi boleh kenalan juga ke Sobat BC Bekasi lainnya. Oke, halo selamat siang. Nama saya Marsudi. Kebetulan saya jadi pengurus Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat Wilayah Bekasi Cikarang. Dan saya dari PT Kyoko Indonesia yang bergerak di bidang metal stamping dan assembly. Dan kalau untuk masalah lama waktu bekerja, jadi malu nih, kelihatan tua. Karena sudah sekitar 15 tahunan. Kalau total bekerja sekitar 20 tahunan. Kalau masih 15 tahun yang lalu, Mbak Tata masih ngapain tuh? Kayaknya belum kerja juga ya. Iya, kayaknya saya masih SD itu ya. Jadi kalau bisa dibilang kita angkatan 97 ya. 97 itu saya baru lahir, Yosep. Makanya. Apalagi Yosep belum hadir di dunia Belum ya. ada rencana lahir kayaknya Pak kayaknya. Oke, kalau gitu udah cukup lama ya Mbak Tata ya, dari Pak Bayu sama Pak Marsudi menjadi staf ekspor dan impor ya. Iya, betul. Kalau gitu sudah lama juga bekerja sama dengan Bea Cukai ya. Iya. Iya, dari masa Bea Cukai seragamnya abu-abu Betul. sampai sekarang ya seragam Merah, kita biru, kehitaman ya, betul ya, Iya, Pak iya, Bayu. betul. Nah, selama kurang lebih 20 tahun, 15 tahun pengalaman ini, boleh dong diceritakan bagaimana Bea Cukai dari zaman ke zaman ini? Mungkin dari Pak Bayu dulu silakan. Pak. Kalau bicara beda cukai, ya Betul. mungkin dulu kita mendengar katanya aja udah ada rasa Takut gitu ya? betul. Ah. Dalam takut ya, wah bea cukai ini gitu kan. Iya. Jadi istilahnya wah suka nangkapin lah gitu kan. Nangkep barang ya. Iya, barang. Iya betul. Barang. Makanya mungkin dulu sebelum BC Bekasi kita tuh kan dulu sebelumnya di Purwakarta. Oh, Purwakarta. Jadi kita dulu itu gabung di bawah penguasaan Purwakarta. Mungkin 2010 ya Ya, kita 2010 udah pecah. kita Ada pecah menjadi Bea BC Cukai Bekasi. Bekasi ya juga benar. Di kawasan MM 2100. Sekarang Iya, lebih dekat lebih luas, ada lebih luas. Ya. Lebih dekat dengan bapak-bapak juga Iya. di sini kita Jadi nggak perlu melayani. jauh-jauh ke Purwakarta ya sekarang ya. Iya, iya. Kalau bicara mengenai pelayanan ya
dari sampai sekarang ya, itu benar-benar banyak perubahan yang kami sangat rasakan. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang terbaru ya. Dan di tengah pandemik ini juga dari BC Bekasi sudah banyak mengeluarkan aplikasi yang tatap muka langsung itu Dikurangi Sudah gitu diminimalkan kan. ya. Betul. Jadi suatu inovasi juga kalau gitu ya Mbak Tata ya. Iya. Dan yang pasti sih saya mendukung penuh kantor pelayanan yang bebas korupsi ya, WBK. WBK, Ya, wilayah bebas bebas dari dari korupsi. Jadi 0 rupiah ya. Pelayanan 0 rupiah. Nol Iya, iya, rupiah, pelayanan betul. 0 rupiah, Jadi kita sekarang tidak ada lagi istilahnya tanda kutip pungli ya. Jadi pelayanan berdasarkan SOP. Benar itu saya rasakan juga. Baik, itu tadi dari Pak Bayu, mungkin ada yang ditambahkan dari Pak Marsudi. Kalau tadi inovasi mungkin dari Pak Marsudi ada yang mau ditambahkan lagi lainnya? Kalau saya kayaknya langsung ke pandangan mata aja kali ya. Pandangan mata Yang gimana tuh? langsung bisa terlihat Langsung ya. terlihat gitu, langsung terlihat. Gimana nih? Nah, pandangan mata nih dari Bea Cukai Bekasi dari sisi kantor nih, dari sisi bangunan sudah bagus. Dari sisi sarana prasarana kalau menurut saya sudah lengkap. Sudah lengkap. Ada bank untuk kita proses billing atau pembayaran BISU 25 juga ada. Tempat parkir khusus untuk ini juga ada. Terus ada juga untuk ruang laktasi juga ada. Kita ke belakang ada kantin, ada klinik, ada sarana olahraga juga. Sudah lengkap lah. Kalau sekiranya pengguna jasa mau datang, ya semuanya sudah Cukup disiapkan. nyaman ya? Cukup nyaman. Ada tadi pakai prioritas, kartu prioritas itu untuk orang yang berkebutuhan khusus yang harus didahulukan juga sudah ada. Kalau menurut saya itu sudah perlu diacungi jempol. Sekarang sudah semakin baik ya. Ya. Boleh tepuk tangan Sobat BC Semakin baik Bekasi. sama satu lagi. Membiasakan yang benar bukan membenarkan yang Yang biasa. biasa. Oh, iya. Pak Bayu dan Pak Marsudi kan sebagai pelaku usaha atau pengguna jasa di Bea Cukai tentunya. Karena kan dulu Bea Cukai dipandang sebagai sok yang di pelabuhan, Sok jagoannya ya, Mbak Tata ya. iya, bandar udara dan perusahaan juga. Nah, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Oke, itu dulu ya. Itu mungkin ya betul seperti itu, tapi kalau sekarang jauh sangat berbeda. Para petugas sarang sangat berintegritas. Integritas adalah identitas. Wih. Kata beliau ya. Betul. Dan itu pasti iya. Yang dan berarti sekarang ini pelayanan itu berdasarkan SOP. Kalau sekarang tidak ada istilahnya melihat ke tanda kutip uang. Salam tempel ya Pak ya. Tidak ada lagi sekarang ya. Jadi sudah based on SOP. Dan jika pun ada masalah, kita ada PLI ataupun yang lainnya ada istilahnya untuk ruang konsultasi, yang mana ruangan tersebut atau hal itu untuk jadikan mencari solusi yang terbaik. Jadi para pengguna jasa jika ada hal-hal baru atau masalah-masalah baru, jika ada yang kurang jelas, kita bisa datang atau bisa by WA atau by phone ke PLI. Hotline service sekarang udah ada ya Pak? Nah itu dia. Jadi akhirnya ada solusi yang terbaik nih buat para pengguna jasa. Jadi memberikan ruang dan untuk pembelajaran lebih lanjut. Dan satu lagi untuk BC Bekasi itu kelebihan yang saya rasakan dan mungkin para pengguna jasa lainnya adalah tidak adanya jurang pemisah atau gap yang cukup lebar ya antara petugas dengan para pengguna jasa. Kalau dulu mungkin ada, sekarang makin sempit ya Pak? Iya betul. Ya. Iya kita ada tapi dalam tahap masih dalam koridor-koridor yang jelas, yang sesuai dengan aturan yang jelas juga. Intimasi, kedekatan, kekeluargaan di BC Bekasi itu saya acungkan jempol. Semakin intim Iya, gitu ya. karena kita dengan tidak dengan intimasi ini, dengan tidak adanya gap ini, akhirnya kita bisa sharing, kita bisa bicara, kita bisa berkomunikasi yang lebih baik lagi. Nah, Terus itu tadi dari Pak Bayu. Pak Bayu. Sekarang dari Pak Marsudi. Ya, dari saya Bea Cukai Bekasi secara khusus dan secara umum sih berintegritas yang pasti, kompeten juga, kompeten kalau kita ada hal-hal yang enggak ini atau mungkin ya kita bisa langsung komunikasi untuk saling bertukar pikiran. Nah, yang lebih kerennya lagi ya sekarang petugas Bea Cukai itu makin rapi. Makin rapi nih Pak. Makin cakep-cakep pegawainya.
Ya, jadi kalau kita ngobrol itu betah jadinya. Waduh, pantesan hari ini datang podcast karena Mbak Tata nih kayaknya ya. Ada apa betul. generasi milenial yang rapi dan cakep. Iya. Kita juga perlu tambahan skincare kayaknya ya. Dan makin glowing ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan inovasi dan juga banyaknya perubahan dari pegawai di Bea Cukai zaman ke zaman nih. Tahun 2021 Bea Cukai memasuki tahun ke-75 nih, Pak Bayu dan Pak Marsudi. Kira-kira harapannya apa agar Bea Cukai semakin baik lagi nih? Silakan Pak Bayu nih. Oke, mungkin kita ucap selamat ya untuk 75 tahun Bea Cukai. Mendekati belum? Ya, Masih mendekati. Ya, mendekati. Udah 75. Yang pasti kita tetap selalu mengharapkan adanya inovasi. Inovasi terus menerus, kemudian komunikatif ya. Siap. Jadi antara pengguna jasa dengan Bea Cukai itu tetap harus ada komunikasi yang lebih intens lagi. Betul. Yang keduanya mungkin jangan sampai bosan ya memberikan kami edukasi, intimasi, bukan hanya sekedar eksekusi. Iya. Jadi kita Udah nggak zamannya lagi eksekusi, Iya, sekarang iya. intimasi. Betul, karena dengan adanya edukasi kita akan semakin bertambah wawasan, ilmu kepabeanannya. Betul. Kita akan menjadi lebih profesional gitu, Betul. seperti itu. Dan yang pasti satu lagi nih yang perlu saya tekankan untuk kedepannya untuk lebih baik lagi mengenai CISA ya. Apakah CISA Iya. yang kita pakai 24/7 ya? Iya ya, betul, Pak Bayu? karena CISA itu adalah jantung kegiatan di TPB. Betul. Iya. Jadi setiap kegiatan kami itu pasti menggunakan CISA. Nah, pada saat CISA trouble, itu pusingnya buat kami itu auzubillah. Kita ada tekanan dari pimpinan perusahaan dan dari customer. Iya. Ya. Kalau secara individu, secara sumber daya manusia yang ada di PDAD ataupun yang ada di IKC, mereka itu 7 kali 24 jam melayani kami. Betul. Kami sering WhatsApp, telepon, ataupun japri atau apa. Kita selalu sampaikan kita ada lagi masalah, ada trouble, masih penerimaan data atau apa-apanya. Mereka sih memberikan solusi. Mereka menerima semua keluhan kami, menerima dan bahkan memberikan solusi sampai kita mendapat SPPB. Itu secara individu ya. Iya. Tapi kan secara sistem nih Kembali ke sistem iya. ya yang suka down ya, Pak. Nah, Iya, suka error itu ya. Itu mungkin PR kita bersama ya. Itu mungkin kedepannya harap lebih powernya lebih full ya, lebih powerful. Dan jika pun ada maintenance, ya mungkin kita berharap jangan sampai di hari kerja nih. Iya. Pas lagi naik-naiknya dokumen Iya. malah down, Iya. jangan sampai gitu Karena ya, Pak ya. industri itu tetap kita itu 24 jam. Betul. Iya, kita kan mengikuti para customer nih. Kita nggak bisa 7 jam kerja tapi sementara customer 24 jam. Kita harus mampu melayani mereka. Oke, itu tadi dari Pak Bayu, sekarang ke Pak Marsudi nih. Ya, harapan saya ya Bea Cukai Bekasi secara keseluruhan di Bekasi jadi tingkatkan profesionalisme ya, Iya. integritas, kompetensi, ya, tingkatkan inovasi yang bisa mendukung untuk mempermudah investasi, memperlancar investasi, Kenyamanan ya. kenyamanan investasi juga yang pasti penerimaan negara tetap tercapai gitu. Ya, untuk pemulihan Untuk ekonomi pemulihan nasional ekonomi ini tercapai juga akan tercapai sama. juga. Nah, tolong juga ini tadi yang utama itu pelayanan, Pelayanan. bukan Pelayanan tanpa batas. pelayanan tanpa batas. Jadi ya itu pelayanan tanpa batas. Nah, yang pengawasannya oke lah, tapi pelayanan tolong Lebih ditingkatkan ya, lagi, lebih detail semakin kembali. banyak Semakin inovasinya banyak. lagi Iya. gitu ya. Yang penting kita mengikuti sesuai dengan janji layanan. Siap kalau Oke, kayak itu gitu. aja. Baik, itu dia harapan yang sekaligus juga menjadi penutup podcast kita pada hari ini, Mbak Tata. Iya, terima kasih kepada dua narasumber kita yang sangat luar biasa ini ya. Waduh, tepuk tangan dong editor. Jadi kita tangan dulu ya. Nah, itu tadi Bicara Podcast episode kedua dengan tema Bea Cukai Makin Baik. Semoga dengan adanya Bicara Podcast kita pada kali ini dapat menginspirasi semua petugas Bea dan Cukai untuk tetap memberikan layanan terbaik kepada pelaku usaha. Jangan lupa untuk Sobat Bea Bekasi di like, di komen, dan disebarkan seluas-luasnya agar teman-teman Sobat Bea Bekasi lainnya dapat tahu informasi mengenai Bea Cukai semakin baik. Jangan lupa di subscribe ya channel kita
kita di Bea Cukai Bekasi. Sampai jumpa lagi di Bicara Podcast, bincang seru dan asik, punyanya Bekasi.